I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo telah menerima surat edaran dari Kementerian Sosial atas rencana pemberian santunan kematian ke para ahli waris COVID-19 yang meninggal dunia. Dalam surat edaran ini, pemerintah telah membatalkan rencana santunan tersebut mengingat tidak ada alokasi penganggaran di tahun 2021. Alhasil, santunan senilai 15 juta rupiah bagi ahli waris pasien COVID-19 yang meninggal tidak terrealisasikan. Di Ponorogo, sedikitnya 17 ahli waris yang sudah diajukan akhir tahun lalu ke Kemensos dipastikan tidak akan bisa cair. Sedangkan di Kabupaten Ponorogo sendiri, total kasus yang meninggal dunia sebanyak 142 kasus. Dari jumlah tersebut, ada yang mengajukan dan ada pula yang tidak mengajukan. Yang lalu, tepatnya tanggal 18 ya, kami menerima surat dari Dirjen Limjamsos Kementerian Sosial bahwa santunan untuk yang meninggal karena positif COVID ini dibatalkan. Padahal sesuai dengan surat yang dikirim dari kementerian pada pertengahan tahun yang lalu, kalau tidak salah bulan Juli ya, Juni atau Juli, kita sudah mengirimkan atau mengusulkan 16 kemarin. Dan dengan demikian maka kami dari Dinas Sosial menyatakan bahwa bantuan itu pasti tidak ada gitu ya, santunan untuk kematian karena positif COVID. Itu Mas. Itu alasan dari pemerintah pusat apa Pak? Mungkin dikasih tahu ke kepala dinas-dinas. Ya, kalau sesuai dengan surat itu bunyinya adalah di tahun 2021 tidak ada mata anggaran untuk santunan kematian itu kan. Hanya itu ya. Sementara hingga kini jumlah kasus COVID-19 di Ponorogo sebanyak 2.605, sembuh 2.168 kasus, isolasi 295 kasus, dan meninggal dunia 142 kasus. Pemerintah terus mengimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, mulai pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Heru Kuswanto, CTV, Ponorogo. Few moments later. Sejumlah petugas tim Satgas COVID-19 Ponorogo melakukan evakuasi terhadap jenazah Boyadi, warga Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Evakuasi menggunakan protokol kesehatan karena ada kekhawatiran di masa pandemi COVID-19. Jenazah Boyadi ini ditemukan oleh salah satu kerabatnya di kamar mandi dengan kondisi duduk sembari buang air besar. Mengetahui hal ini, pihak keluarga melaporkan ke lingkungan dan diteruskan ke pihak berwajib. Diketahui Boyadi memiliki riwayat sakit yakni sakit lambung, asam urat, dan paru-paru. Kini jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Harjono Ponorogo untuk proses pemulasaran jenazah. Jadi hari ini anggota kami dari Polsek Siman menerima laporan dari masyarakat telah ada orang meninggal di kamar mandi. Jadi posisinya terduduk di kamar mandi. Kemudian kami bersama personil, kami koordinasikan BPBD dan juga pemerintah daerah hadir ke lokasi untuk melihat, melakukan pengecekan dan mengevakuasi. Karena ada kekhawatiran dari masyarakat sekitar tentang mungkin adanya virus penyerta, akhirnya evakuasi maupun pemulasaraan jenazah kita laksanakan dengan protokol kesehatan. Tapi kita belum tahu, dalam arti belum tahu mereka ini yang bersangkutan ini terjangkit virus atau tidak. Yang jelas karena riwayat sakitnya itu punya asma, punya stroke, dan juga penyakit dalam yang lain. Riwayat sakit sudah lama sekali ya. Sementara usai melakukan evakuasi, tim Satgas COVID-19 Ponorogo melakukan penyemprotan desinfektan ke rumah bersangkutan. Heru Kuswanto, CTV, Ponorogo. Few moments later. Penemuan sesosok mayat berada di rumah kos Jalan Patimura, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Pada Senin malam, sejumlah penghuni kos mencium bau tak sedap. Setelah ditelusuri, ternyata bau busuk itu timbul dari salah satu kamar kos.
Pemilik kos Sintiarni, 73 tahun, melakukan pengecekan dan ternyata salah satu penghuni kos yang bernama Ica Puspita Dwi Anggraini, 18 tahun, warga Desa Kelumutan, Kecamatan Saradan, tewas dengan kondisi tengkurap dan membusuk. Yang sebelah-sebelahnya itu bilang, Bu enek batang tikus. Iya, besok tak goleki gitu. Terus diulang lagi, sini atau Bu? Kok sebelah ini loh, kok meneng aja, gak suarane ngomong. Coba sini gitu. Terus saya kesini bawa kunci barang, mikirku harus tak buka, tapi pintu tuh ndak tertutup, ndak dikunci, tertutup tapi ndak dikunci. Lantas saya ini murab gitu loh. Sudah gitu saya lari turun. Oh, jadi setelah pintu dibuka keadaannya sudah meninggal ya? Iya. Polisi belum dapat memastikan dugaan penyebab kematian korban. Sejumlah barang bukti diamankan, sedangkan korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan otopsi. Ya tadi awalnya ada laporan dugaan penemuan mayat. Terus kemudian saya bersama tim mendatangi TKP. Setelah kita lakukan penyelidikan, jenis kelaminnya adalah seorang perempuan. Tindakan yang dilakukan, kita menghubungi tim olah TKP dari KSPKT Polres Madiun untuk dilakukan olah TKP. Dugaan sementara? Dugaan sementara masih dalam proses penyelidikan. Polisi berencana akan memanggil sejumlah saksi dan pihak keluarga korban. Sementara kamar kos Ica dipasangi garis polisi guna proses penyelidikan lebih lanjut. Tova Pradana, CTV, Madiun.